Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Bu Prita Biasanti. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi dari tema 1, tentunya masih di kelas 4 ya. Dan khususnya untuk muatan SBDP. Nah, seperti apa? Langsung saja. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai seni tari, Bu Brita akan mengingatkan, di tema ini kita fokus pada keberagaman budaya Indonesia. Seperti kita ketahui, keberagaman budaya Indonesia itu banyak macamnya, dari mulai baju adat, kemudian tari tradisional, ada juga rumah adat, makanan khas, ada juga senjata dan juga musik tradisional. Nah, kali ini kita akan memperdalam mengenai tari tradisional yang merupakan salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Seperti Bu Prita dulu pernah sampaikan di video yang lalu bahwasanya tarian daerah itu merupakan salah satu keragaman yang bukan menjadi perpecahan. Jadi begitu banyaknya adat kebudayaan yang ada di Indonesia itu bukan menjadi sesuatu yang bisa memecah belah bangsa, melainkan bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Apabila kita bisa atau punya kesempatan, kita juga bisa mempelajari tari-tari yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak kembali ke topik utama ya. Jadi, yang namanya tarian daerah itu menggambarkan kehidupan sosial masyarakat dan asal tarian tersebut ini bukan dan harusnya dari. Jadi, tarian daerah itu biasanya mewakili wilayah di mana tari itu berasal. Nah, unsur utama dalam tari itu jelas gerakan tubuh. Jadi, setiap gerakan dalam tari itu menjadi simbol atau pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Artinya, ketika kita memperhatikan tari adat atau tari daerah atau tari tradisional dari suatu daerah, kita bisa mengambil pesan dari sang pencipta tarian tersebut melalui gerakan tarinya. Kemudian, dalam tarian, dalam seni tari, berdasarkan maknanya, gerakan dalam tarian itu dibagi dua, yaitu 1 gerak maknawi dan 2 gerak murni. Gerak maknawi itu seperti apa? Jadi gerak maknawi itu adalah gerak yang memiliki arti. Contohnya, gerakan mencangkul seperti di lagu atau bukan lagu tarian, itu ada menanam atau berdandan itu memiliki makna, atau juga bisa menirukan gerakan hewan seperti kupu-kupu dan lain sebagainya. Artinya gerak maknawi itu memiliki maksud, memiliki makna dari gerakannya tersebut. Nah, sedangkan untuk gerak yang murni itu murni gerakan tanpa ada arti, tanpa ada makna. Jadi fungsinya itu melengkapi gerakan tarian dari gerak maknawi. Contohnya ketika berjalan dengan jinjit, gerakan tangan di dada itu atau juga gerakan sambil berjalan tangannya ke atas, itu merupakan gerak murni untuk melengkapi gerak maknawi yang ada. Ingat-ingat ya. Jadi dalam tarian itu sudah dipastikan ada gerak dasarnya. Nah, gerak dasar itu berdasarkan maknanya dibagi 2, 1 gerak maknawi, 2 gerak murni. Oke, nah selanjutnya anak-anak, Bu Prita akan menjelaskan ragam gerak dasar tarian daerah. Jadi dalam tarian daerah itu ada beberapa gerak dasar. Yang pertama adalah gerak kepala dan leher. Contohnya pacak gulu, mengangguk, dan menggeleng. Nih untuk memperjelas Bu Prita kasih gambarnya. Jadi gerak pacak gulu itu yang lehernya bergerak-gerak seperti itu. Bu Prita bukan ahlinya di sini, jadi tidak bisa memberikan contoh yang benar. Tapi gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang mengangguk itu ke kepalanya ke bawah, kemudian ke atas, itu gerakan mengangguk berulang-ulang, atau menggeleng ya ke kanan ke kiri seperti ini. Itu merupakan gerak dasar berupa gerak kepala dan leher. Selanjutnya masih gerak dasar, ada gerak tangan. Kalau tadi leher sama kepala, sekarang gerak tangan. Contohnya ngeruji, nyempurit, boyo mangkat, nyekiting. Oke, Berita kasih gambarnya ya lebih mudah. Ini yang pertama, ini ngeruji. Ngeruji itu seperti ini ya. Mungkin tangan Bu Prita tidak terlalu lentik dan Bu Prita tidak bisa memberikan contoh yang terbaik.
Tapi Bu Prita coba seperti ini ya. Oke, kelihatan. Kemudian yang berikutnya nyempurit. Nyempurit itu tangannya seperti ini. Ini nanti ada, kalau aduh maaf ya, tangan Bu Prita tidak indah. Kemudian ada boyomangat. Boyomangat seperti ini. Apa namanya? Oke, seperti gambar di sini, dan nyekiting seperti ini. Itu adalah contoh gerak tangan. Tadi sudah kepala, leher, tangan. Sekarang kita berpindah ke gerak dasar selanjutnya, yaitu adalah gerak kaki. Oke, gerak kaki itu yang pertama ada ngerundo, lumaksono, kejuk, kejuk, tanjak kiri, tracetan, dan kicat. Ini gerak kaki. Oke, kita simpulkan. Jadi berdasarkan gerakannya ada dua. Tadi maknawi, kemudian ada gerak murni. Paham penjelasannya. Terus gerakan utama dalam tarian itu ada kepala, leher, tangan, dan juga kaki. Nah, sekarang kita beralih ke salah satu bentuk atau salah satu contoh tarian daerah yang berasal dari salah satu wilayah di Indonesia, yaitu adalah tari Bungong Jompa yang berasal dari Aceh. Nah, ini terkenal sekali ya. Selain Saman, dari Aceh itu ada tari Bungong Jompa. Bungong Jompa itu maknanya bunga cempaka. Udah pernah lihat bunga cempaka? Ini dia. Ini bunga cempaka ya. Jadi makna dari tarian tersebut itu adalah bukan maknanya sebenarnya, artinya bunga cempaka. Kalau umpamanya yang digambarkan dari tarian itu adalah kebersamaan dan persatuan. Dan untuk gerakan dari tari Bungong Jompa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah posisi berdiri dan yang kedua adalah posisi duduk. Nah, anak-anak, untuk tujuan dari KI 3 dan KI 4, kompetensi yang harus kalian kuasai di SBDP pada kesempatan kali ini adalah anak-anak itu kalau umpamanya untuk keterampilannya diharapkan kalian bisa menirukan tarian Bungong Jompa. Nah, untuk itu Bu Prita siapkan slide-nya supaya kalian bisa mempelajari. Harapannya kalian bisa membuat video dan mengirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian atau kepada kepada kalau mau diberikan penugasan itu kalian bisa gerakannya seperti apa. Nah, ini dia. Oke, yang pertama itu adalah gerakan tari yang pertama dari Bungong Jompa berdiri. Hitungannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Prita kasih contoh ya. Tangannya itu nyempurit apa nyekiting ya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan yang pertama. Dilanjutkan ke gerakan yang kedua. Tapi posisi berdiri, Bu Prita mencontohkannya dalam posisi duduk. Gerakan kedua yaitu adalah ke atas, ke bawah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah dapat 2 gerakan. Selanjutnya gerakan C. Masih posisi berdiri, tangan agak dikebawahkan, kakinya posisinya agak dipukul. Kita mulai hitungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 3 gerakan. Gerakan yang selanjutnya. Nah, ini sambil tersenyum ya. Kalau contohnya itu hitungan pertama kesini dulu, terus gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sudah ada 4 gerakan. Mudah sekali. Nah, jadi anak-anak, alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Kita sudah dapat pengetahuannya dan juga ada keterampilannya. Jadi pengetahuannya, anak-anak paham bahwasanya yang namanya tarian, tari tradisional itu merupakan salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian dalam gerak tari itu ada unsur utama, yaitu adalah gerakan. Nah, gerakan berdasarkan maknanya dibagi dua. Yang pertama adalah gerak apa tadi? Maknawi atau memiliki makna, dan yang kedua adalah gerak murni atau hanya sebatas gerakan untuk melengkapi suatu tarian.
Nah, gerakan-gerakan tari itu tadi dibedakan, yang utama itu adalah ada gerak kepala dan leher, kemudian ada gerakan tangan, kemudian ada gerakan kaki. Nah, selanjutnya tadi juga sudah ada penjelasan mengenai salah satu tari tradisional yang berasal dari Aceh, yaitu adalah tari Bungong Jompa, yang maknanya adalah bunga cempaka, yang memiliki maksud dan tujuan suatu kebersamaan dan persatuan. Dalam tarian Bungong Jumpa itu ada dua gerakan berdiri dan juga gerakan duduk. Bu Prita sudah menjelaskan yang gerakan berdiri ada 4 gerakan. Nah, itu dipelajari, hafalkan. Karena nanti akan ada penilaian, nanti di form di bawah Bu Prita akan punya 2 penilaian. Penilaian yang pertama, kalian bisa untuk belajar mengenai pengetahuannya terkait tadi materi yang Bu Prita ajarkan. Yang keterampilannya adalah kalian hafal dan bisa mencontoh gerakan dari gerakan berdiri Bungong Jumpa yang duduk nanti. Itu saja dari Bu Prita, semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.